Selamat siang Bu Hana. Hmm, Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Sehat? Sehat? Baik-baik, kabarnya Hmm, baik sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Kemarin kan kita sempat ketemu ya, katanya ada yang pengen diceritain nih sama Bu Lisa. Mumpung siang ini kita ketemu bareng, kita ngobrol sharing-sharing bisa, Bu? Iya, iya Bu Hana, saya ini agak sedikit Hmm, galau nih Bu. Saya hmm, ini punya murid yang beberapa waktu terakhir ini tuh sering banget terlambat. Kemudian ketika dia sampai di kelas itu kerjaannya cuma tidur. Saya bingung Bu oh, menghadapi murid seperti ini, padahal saya sudah mencoba untuk melakukan komunikasi. Apa sih yang mesti saya lakukan untuk membuat murid ini tidak tidur atau murid ini bisa aktif ketika mengikuti pembelajaran. oh, jadi Bu Lisa terlihat galau ya, tidak seperti hari-hari biasanya yang selalu ceria. Iya Karena Bu, ada muridnya Bu Lisa yang ketika sampai di sekolah tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Betul begitu, Bu? iya begitu betul. Hmm, Lalu dari percakapan kita siang ini, Bu, kira-kira yang ingin Bu Lisa dapatkan apa, Bu? Saya pengen ngobrol sama Bu Hana, kemudian saya pengen dari hasil percakapan kita saya setidaknya dapat pencerahan gitu Bu. Apa sih yang mesti saya lakukan supaya murid saya ini yang sering tidur di kelas ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, begitu. Iya, iya. Kalau sesuai cerita yang Bu Lisa ceritakan tadi, anaknya itu perempuan apa laki-laki, Bu, kalau boleh tahu? Laki-laki Bu, Oh, kebetulan anaknya laki-laki. laki-laki. Iya, dari kondisi yang murid Bu Lisa sedang alami saat ini, harapannya Bu Lisa pengen seperti apa muridnya, Bu? Ya saya pengen anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi dia datang ke sekolah tuh punya tujuan. Dia tahu apa yang harus Hmm, dia lakukan, nggak cuma tidur. Kalau cuma tidur kan nggak dapat apa-apa Bu ketika di sekolah. iya, iya betul. Kemudian menurut Bu Lisa, kalau harapannya Ibu muridnya bisa berubah, saat ini berada di posisi skala berapa, Bu? Kira-kira muridnya, Bu? Melihat situasi yang dialami oleh murid saya, yang dilakukan oleh murid saya saat ini, kelihatannya dia di posisi 5 Bu. Karena memang dia Hmm, istilahnya keaktifannya di dalam kelas pun juga rendah banget gitu. Masih di oh posisi gitu. 5 gitu. Nah, kalau dari posisi 5, kira-kira harapan yang Ibu inginkan tadi berubah ke posisi berapa kira-kira? Saya pengen dia nggak terlambat, paling nggak terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian setidaknya tidak tidur lagi di dalam Hmm, kelas. Saya pengen di posisi 8 lah Bu. Itu sudah oh gitu. lumayan baik kalau dia bisa mencapai di posisi 8 itu. Iya, iya. Bagus itu, Bu. Kalau dari posisi 5 pengen di posisi 8. Kira-kira apa yang sudah pernah Bu Lisa lakukan untuk merubah sikap murid Bu Lisa itu tadi? Yang pertama, saya sih sudah mencoba untuk komunikasi sama dia. Saya sudah mencoba untuk bertanya, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dia kok datang sekolah mesti terlambat. Kemudian di dalam kelas itu selalu tidur. Ternyata setelah saya ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol sama anak ini tuh ternyata sering banget setiap malam tidurnya tuh larut malam, Bu. Jadi jam 1 bahkan pernah jam 2 malam itu baru tidur dan ternyata dia menghabiskan waktunya untuk main game gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, tapi itu sudah bagus, Bu. Ibu sudah berusaha untuk mengajak komunikasi secara pribadi dengan murid Ibu. Kira-kira setelah Ibu berkomunikasi itu ada perubahan tidak dari murid Ibu yang tadi tidur di dalam kelas? Oke, jadi gini Bu, kalau setelah selesai saya panggil, misalnya saya ngomong sama dia, mungkin sehari gitu ada perubahan, tapi eh, beberapa hari lagi dia melakukan hal yang sama, terlambat lagi, tidur lagi Hmm, di dalam kelas, seperti itu. oh, begitu. Jadi diingatkan 1-2 hari ada perubahan, nanti terulang kembali. Betul begitu, Bu? Iya, betul. Hmm, Kira-kira
kalau Ibu sudah mencoba untuk mengajak dia berkomunikasi secara pribadi, secara baik, kiat-kiat lain atau cara yang lain apa ya Bu kira-kira menurut Ibu supaya dia lebih termotivasi begitu Bu? Apa ya Bu? Hmm, Sebenarnya ini sih yang sedang saya pikirkan, yang saya mau apa hmm, istilahnya apa saya pikirkan caranya gimana supaya anak ini bisa apa istilahnya lebih tertib begitu. hmm. Dari pembelajaran-pembelajaran yang pernah saya dapatkan, saya pengen mencoba teknik mindfulness, Bu. Jadi Hmm. menyiapkan kesadaran diri anak untuk mengikuti pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti mau mencoba teknik pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, Iya, pakai mindfulness. iya. Oh, kalau cara yang lain apa Bu kira-kira ya? Mungkin selain Hmm, menerapkan mindfulness, saya akan mencoba ini menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk menggugah semangat anak atau meningkatkan minatnya terhadap pembelajaran supaya dia nggak tidur lagi di dalam kelas. oke. Apakah kejadian itu hanya di kelasnya Bu Lisa atau dengan guru mapel yang lain Bu anak itu kira-kira Bu? Jadi setelah saya sharing dengan teman-teman di kantor gitu ya tentang anak ini, perilaku anak ini, ternyata peristiwa itu nggak hanya dialami pas mata pelajaran saya saja. Ternyata anak itu juga Hmm, tidak aktif dengan mata pelajaran yang lain. oke, jadi tadi Bu Lisa punya dua cara ya Bu ya. Coba saya ulas tadi yang pertama ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional pakai mindfulness. Kemudian Ibu ingin mencoba strategi pembelajaran yang menarik atau yang menyenangkan. Kira-kira dari dua ini yang jadi prioritas atau dalam waktu dekat ingin dilaksanakan terlebih dahulu yang mana Bu kira-kira? Saya pengen coba yang mindfulness dulu. Coba Bu, kira-kira berhasil Oh, atau tidak? oke. Jadi Ibu mau mencoba yang pembelajaran mindfulness dulu ya Bu ya? Iya. Kapan Ibu kira-kira mau menerapkannya? Oke, kebetulan ini kan selesai tes. Nah, mungkin nanti dalam minggu depan sudah mulai aktif pembelajaran. Paling lambat minggu depan akan saya coba praktikkan, Bu. Oke, berarti mulai minggu depan ya, Bu Lisa? Iya, Iya, semangat ya, Bu ya. iya. Nanti setelah Ibu mulai mencoba menerapkan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira dari dialog kita atau percakapan kita ini yang Ibu dapatkan apa nih, Bu? Eh, saya senang Bu Hana. Hari ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana mencoba mengatasi eh, perilaku anak yang bermasalah, baik itu terlambat ataupun ketidakaktifannya di dalam kelas dengan tidur tadi dengan mencoba menerapkan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan mindfulness dan yang kedua adalah dengan mencoba beberapa teknik pembelajaran atau metode pembelajaran yang menarik supaya anak ini tidak lagi tidur di dalam kelas. Gitu Bu Hana. Oke, bagus sekali, Bu Lisa. Tetap semangat ya, Bu ya. Iya, Iya, terima kasih nanti ya Bu Hana atas waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol siang ini. ya minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau Ibu sudah mencoba menerapkan beberapa trik yang Ibu sarankan tadi. Oke, Ya, siap-siap semangat Bu Lisa. Hana. Iya, Selamat terima siang ya, Bu. kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Lisa. Sama-sama.